Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam kondisi yang terbaik, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan keberkahan dari Allah senantiasa bersamai kita. Sampai pada kesempatan kali ini, maka keimanan dan ketakwaan dalam diri kita dikokohkan oleh Allah dan selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Dan tema yang kali ini akan kita bahas berkaitan dengan haji dan umroh. Saya kira Anda semua sudah sering menyaksikan itu ya. Jadi pelaksanaan haji dan umroh dalam setiap tahunnya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang konsep-konsep haji itu sendiri, sehingga setidaknya kita nanti akan memiliki pemahaman tentang apa itu haji dan apa itu umroh. Pertama, pada bagian awal kita akan bahas tentang haji. Kalau dilihat dari sisi etimologis atau sisi lughatan atau sisi kebahasaan, maka haji itu bermakna al-qasdu, yang artinya adalah menuju atau mengunjungi atau berziarah. Jadi secara terminologis atau secara istilahan, haji itu berarti mengunjungi Baitullah atau berziarah ke Baitullah di Mekah, untuk beribadah kepada Allah dengan syarat dan rukun serta kewajiban tertentu yang dilaksanakan pada waktu tertentu demi memenuhi panggilan Allah. Ibadah haji ini termasuk salah satu bagian dari syariat dan sudah disyariatkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi ini juga merupakan salah satu bagian dari rangkaian rukun Islam. Ibadah haji ini hukumnya wajib bagi setiap muslim selama mereka memiliki kemampuan. Jadi kemampuan ini diantaranya adalah kemampuan yang bersifat fisik. Jadi fisiknya harus kuat, gitu ya. Fisiknya masih kuat, meskipun kita menyaksikan kalau di Indonesia itu banyak orang yang berhaji itu justru ketika mereka sudah mulai menua. Bisa terjadi karena kesibukan kegiatannya ketika masih muda, atau dia menabung dalam waktu yang lama sehingga dia baru bisa melaksanakan haji ketika usia tua. Tetapi akan lebihkan pada fisik yang kuat. Kemudian yang kedua, haji itu juga didasarkan pada kemampuan harta. Jadi mereka yang memiliki harta berlebih sehingga dimungkinkan dia bisa berangkat haji, maka hukum bagi dirinya untuk melaksanakan haji adalah wajib. Bagi mereka yang tidak memiliki harta, wajib. Bagi mereka yang tidak memiliki harta, maka mereka tidak wajib. Meskipun mereka juga harus berusaha untuk bisa sampai ke Mekah. Karena bagaimanapun ini merupakan bagian dari sempurnanya rukun Islam. Kemudian kemampuan yang ketiga itu juga berdasarkan keamanan. Jadi dalam melakukan perjalanan mulai dari Mekah sampai kemudian pulang kembali, maka harus tercipta keamanan, harus memiliki keamanan. Jadi kemampuan itu berarti berdasarkan tiga hal. Yang pertama adalah fisik, yang kedua harta, dan yang ketiga adalah keamanan. Ibadah haji ini wajib hanya sekali dalam seumur hidup. Jadi diwajibkan satu kali seumur hidup. Adapun dia misalnya yang bersangkutan itu sebelumnya sudah haji, kemudian ingin berhaji kembali, maka seterusnya hukumnya adalah sunnah. Jadi wajibnya satu kali, setelah itu ketika dia berhaji kembali maka hukumnya sunnah. Adapun syarat-syarat haji, jadi seseorang itu bisa melaksanakan haji ketika dia memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, dia sudah Islam. Jadi dia beragama Islam. Orang yang bukan Muslim itu tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan haji. Yang kedua, syarat yang kedua adalah balik. Dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Syafi'i, Hambali, anak kecil sah untuk melaksanakan ibadah haji. Namun ketika dia sudah dewasa, dia wajib untuk mengulangi melaksanakan ibadah haji kembali. Jadi anak kecil itu ketika dia berhaji sah. Tetapi ketika dia sudah dewasa, sementara ketika dewasa itu dia memenuhi, jadi dia memiliki kemampuan, maka dia wajib untuk mengulangi kembalinya karena dia sudah melaksanakan haji ketika dia saat itu belum balik. Kemudian berikutnya syarat haji itu adalah berakal sehat. Artinya dia tidak dalam kondisi gila gitu ya. Dia tidak dalam kondisi gila. Berikutnya adalah merdeka. Merdeka itu artinya dia tidak dalam kondisi menjadi budak bagi orang lain,
melaksanakan itu tanpa terikat oleh seseorang gitu. Kemudian yang terakhir, syarat haji itu adalah mampu. Sebagaimana sudah kita bicarakan di awal, mampu ini diukur berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama adalah mampu secara fisik, yang kedua adalah mampu dari sisi harta benda atau uang gitu ya, atau kekayaan. Jadi kekayaannya itu bisa mengantarkan dia untuk berangkat haji, pulang dan pergi. Kemudian yang terakhir berdasarkan keamanan. Berikutnya kita akan bicarakan tentang rukun-rukun haji. Jadi yang dimaksud dengan rukun haji itu adalah rangkaian kegiatan atau amaliyah yang harus dilaksanakan, dan jika tidak dilaksanakan maka hajinya tidak sah. Karena itu maka rukun haji ini harus dipenuhi. Satu saja tidak terpenuhi maka tidak sah dalam menjalankan ibadah haji. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Jadi ihram ini pria, dia akan memakai 2 lembar kain putih yang tidak berjahit. Sementara memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan kedua tangan. Jadi seluruh tubuh kecuali muka dan kedua tangan. Kemudian yang kedua, rukun haji yang kedua adalah wukuf. Wukuf itu artinya berhenti di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Selama berada di Padang Arafah ini, ada beberapa kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh seorang yang melaksanakan ibadah haji. Di antaranya dia bisa melaksanakan kegiatan sholat, kemudian zikir, muhasabah. Muhasabah itu berarti melakukan permenungan. Jadi bagaimana muhasabah itu berarti menghitung-hitung dosanya di masa lampau, dan muhasabah ini tujuannya untuk melaksanakan pertobatan. Sehingga ketika berada di tanah suci, maka di situ ada motivasi untuk berubah menjadi lebih baik. Dan termasuk di antara sunnahnya ketika berada di sana adalah mendengarkan khutbah wukuf. Jadi khutbah wukuf. Kemudian yang ketiga adalah tawaf ifadah. Rukun haji juga gitu ya. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Tawaf ifadah itu artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan posisi Ka'bah di sebelah kirinya. Ini biasanya pelaksanaan tawaf ifadah itu dilakukan setelah wukuf. Kemudian yang keempat, rukun haji yang keempat adalah sya'i. Sya'i itu artinya berjalan atau berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dengan Marwah. Ini juga dilakukan sebanyak 7 kali pulang balik. Jadi 7 kali pulang balik. Pelaksanaannya itu biasanya dilakukan setelah tawaf ifadah. Kemudian yang kelima adalah tahalul. Tahalul itu artinya mencukur atau menggunting rambut. Baik, jadi rambutnya itu bisa digunting beberapa lembar atau bahkan ada juga yang melakukan itu secara keseluruhan. Kemudian yang keenam tertib. Jadi tertib itu artinya harus dilaksanakan dari awal ke akhir, jadi berurutan. Mulai dari ihram, kemudian wukuf, kemudian tawaf ifadah, kemudian setelah itu sya'i, tahalul. Jadi tertib itu artinya tertib secara urutan, kemudian tidak boleh terlompati salah satu, tidak boleh dilaksanakan salah satu. Ketika salah satu saja dari rukun haji ini tidak dilaksanakan, maka haji tidak sah gitu ya. Berikutnya kita akan bicarakan tentang wajib dalam haji. Yang dimaksud dengan wajib haji itu amalan yang harus dilakukan agar hajinya sempurna. Kalau seseorang tidak melaksanakan wajib haji ini, maka hajinya tetap sah, tetapi dia dikenai dengan dam. Dam itu semacam denda. Nanti akan kita bicarakan secara tersendiri apa yang dimaksud dengan dam itu. Jadi yang pertama, wajib haji itu adalah ihram dari mikot makani. Biasanya dari Indonesia itu menggunakan mikot makani. Kemudian setelah itu mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah ini dilaksanakan, mabit itu berarti menginap di Musdalifah. Ini biasanya dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah wukuf. Setelah itu, wajib haji itu adalah jumroh Aqobah. Jadi melempar jumroh di Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah itu yang keempat adalah mabit di Mina. Mabit di Mina dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kemudian yang kelima, wajib haji itu adalah melompar jamarot. Ini dilaksanakan pada hari tasyrik. Kemudian yang keenam, tawaf wada, dan yang ketujuh, menghindari yang diharamkan dalam ihram. Jadi hal-hal yang diharamkan dalam ihram itu harus dihindari untuk menjaga kesempurnaan haji yang dilaksanakan. Berikutnya adalah larangan-larangan yang ada dalam waktu ihram. Yang pertama, memakai wangi-wangian.
Jadi dalam ihram itu kita tidak diperbolehkan untuk ketika kita sudah mengenakan kain itu ya, maka kita tidak diperbolehkan memakai wangi-wangian. Kita juga tidak diperbolehkan untuk memotong kuku dan mencukur. Ini termasuk larangan. Mencukur rambut badan. Jadi baik yang rambut yang ada di atas kepala atau rambut yang lain. Kita juga tidak diperkenankan, dilarang untuk memburu binatang buruan atau menganiaya binatang, tentu saja sudah juga termasuk larangan dalam hal ini. Ketika kita melaksanakan ihram, kita juga dilarang melakukan akad nikah. Di situ termasuk larangan untuk bercumbu atau nyun sewu ya, bersetubuh gitu ya. Jadi melaksanakan hubungan seksual atau jima itu juga dilarang. Pada waktu ihram adalah mencaci maki, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor kepada orang lain atau kepada sesuatu yang lain. Ini juga termasuk larangan. Berikutnya, termasuk larangan ihram, kita tidak diperbolehkan untuk memotong atau mencabut tanaman yang ada di sekitar kita. Jadi kalau misalnya ada rumput ini kok kelihatan kita. Jadi kalau misalnya ada rumput ini kok kelihatan ada rumput ini kelihatan kotor, maka kemudian dicabut, maka itu masuk dalam larangan. Ketika sudah masuk dalam larangan ini, maka dia sudah harus membayar dam. Hajinya tetap sah, tetapi dia harus membayar dam. Nah, akan bicarakan tentang macam pelaksanaan haji. Jadi pelaksanaan haji ini setidaknya ada 3. Yang pertama adalah haji ifrad. Haji yang bersifat menyendiri. Jadi pelaksanaan haji itu disendirikan dari umroh. Jadi ketika berangkat haji saja. Jadi tidak sambil melaksanakan umroh gitu ya. Pelaksanaan haji ifrad ini di dalamnya itu tidak akan dikenai dam. Yang kedua adalah haji kiron. Jadi haji kiron itu maknanya adalah menggabungkan pelaksanaan haji dengan umroh sekaligus. Jadi pada saat yang bersamaan, ketika melaksanakan haji, maka sekaligus melaksanakan umroh. Nah, pelaksanaan haji dengan cara kiron ini, itu terkena dam. Jadi dia harus membayar dam. Kemudian yang ketiga, haji tamattu. Maknanya adalah bersenang-senang. Jadi dia mengerjakan umroh, kemudian setelah itu dia melepaskan ihramnya sambil menunggu waktu haji. Jadi umroh dulu, kemudian setelah itu dia melepaskan ihramnya. Jadi dia jalan-jalan misalnya gitu ya, selama berada di Mekah sambil menunggu waktu haji. Kemudian ketika sudah masuk pada waktu haji, dia kemudian melaksanakan haji. Nah, haji tamattu ini termasuk haji yang juga terkena dam. Nah, berikutnya kita akan bicarakan apa yang dimaksud dengan dam ini. Dam ini secara bahasa maknanya adalah darah. Jadi dam itu maknanya secara istilahi berarti dia harus menyembelih hewan sebagai tebusan atau kafarot. Jadi karena dia melakukan beberapa kekeliruan, jadi larangan waktu ihram maupun dia melaksanakan haji kiron dan tamattu, maka dia harus membayar dam ini. Bagaimana cara membayar damnya? Jadi kalau dia misalnya tidak mampu untuk menyembelih hewan, dalam hal ini hewan yang disembelih adalah kambing atau domba, maka dia wajib untuk puasa 10 hari. 10 hari itu 3 hari waktu dia masih berhaji. Jadi dia berpuasa 3 hari waktu dia masih berhaji, dan 7 hari setelah pulang haji. Jadi selama di Mekah itu berarti dia puasa 3 hari di sana, ketika masih musim haji. Kemudian 7 hari berikutnya setelah dia pulang sampai ke tanah air, dia harus berpuasa 7 hari. Jadi total jumlahnya 10 hari. Nah, dam ini dilakukan karena beberapa alasan. Yang pertama, karena dia melakukan haji tamattu atau kiron. Jadi dia melaksanakan haji tamattu atau kiron. Tadi sudah kita bicarakan begitu ya. Kemudian yang kedua, dia meninggalkan wajib haji atau melanggar larangan dalam ihram. Karena 3 alasan ini, maka dia harus membayar dam. Nah, berikutnya kita akan bicarakan tentang macam-macam tawaf. Jadi tawaf itu maknanya adalah mengelilingi Masjidil Haram gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah tawaf kudum. Ketika kita baru datang di Masjidil Haram, maka kita melakukan tawaf kudum ini. Jadi ketika baru datang, kita kemudian memutari Masjidil Haram. Kemudian yang kedua adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini dilaksanakan pada saat wukuf di Arafah. Kemudian berikutnya adalah tawaf wada. Tawaf wada ini dilaksanakan ketika akan meninggalkan kota Mekah. Dan yang keempat adalah tawaf sunnah. Tawaf sunnah ini biasanya bisa dilaksanakan setiap waktu.
Dan tawaf sunnah ini tidak terkait sama sekali dengan ibadah haji atau umroh. Jadi ketika kita berada di Mekah misalnya, kita berada di Masjidil Haram, maka kita bisa bertawaf kapanpun yang kita mau. Gitu. Berikutnya setelah kita membicarakan tentang haji, kita akan membahas tentang umroh. Umroh ini sebenarnya sama dengan haji itu ya, tapi nanti ada beberapa perbedaan yang menjadikan ini berbeda dengan ibadah haji. Kalau dilihat dari sisi kemudian dilihat dari sisi terminologis atau berkunjung gitu ya, hampir sama dengan haji. Secara terminologis, makna umroh itu artinya berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk beribadah kepada Allah dengan memenuhi syarat, rukun, dan kewajiban yang sudah ditetapkan. Jadi berkunjung ke Baitullah, kewajiban yang sudah ditetapkan. Jadi berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk beribadah pada Allah dengan memenuhi syarat, rukun, dan kewajiban yang telah ditetapkan. Nah, umroh ini agak berbeda dengan haji karena tidak ditentukan waktunya, sementara haji itu ada ketentuan waktunya. Hukum umroh, kalau menurut mazhab Syafi'i dan itu adalah wajib, jadi umroh itu wajib juga. Sementara kalau menurut mazhab Maliki dan Hanafi, maka sunnah mu'akkad, jadi termasuk sunnah yang diutamakan. Adapun waktu dan syarat umroh itu bisa dilaksanakan kapan saja, kecuali pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Di antaranya adalah pada hari Arafah, hari Nahar, dan hari Tasyrik. Dan syarat umroh itu sama dengan syarat haji. Apa tadi syarat haji? Yang pertama adalah Islam, kemudian yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, jadi tidak gila, kemudian merdeka, artinya dia tidak menjadi hamba sahaya atau budak dari orang lain, dan yang terakhir dia dalam kondisi mampu. Jadi rukun umroh itu diantaranya adalah ikhram dari mikot, kemudian tawaf, sya'i, setelah itu dia melaksanakan tahallul dan tertib. Jadi saya ulangi, yang pertama adalah ikhram dari mikot, nanti penjelasannya Anda ikuti penjelasan yang sebelumnya dalam konsep tentang haji tadi. Tawaf, berikutnya sya'i, tahallul, dan yang terakhir tertib, artinya harus dilaksanakan secara berurutan. Saya kira itu jadi kajian kita pada kesempatan kali ini tentang haji dan umroh. Untuk lebih lengkapnya, untuk mendalami lebih lanjut materi pembahasan kita, nanti silahkan Anda akses buku studi Islam 2. Jadi beberapa hal yang ada di dalamnya nanti di sana dijelaskan lebih detail. Saya kira itu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.